ketika itu keluar dari pesantren, ya nganggur. Dan itu pun langsung disampaikan ke saya, orang tua saya itu sampai istilahnya itu bingung. Anakku udah diopo gitu kan. Saya mendengarkan kedua orang tua saya. Saya kalau ingat itu memang agak. Jadi saya Ali Imron, saat ini ya sedang jualan online, yang mana jualan online ini memang sudah tahun 2014 dan basicnya memang bukan dari internet atau komputer, yaitu skillnya di awal nggak punya skill sama sekali, karena background saya itu saya sangat lama sekali di pesantren, sehingga dunia teknologi ataupun online lebih itu sangat itu nol. Tapi kenyataannya sekarang juga bergelut di dunia online. Memang ya mengalir begitu aja. Iya. Saat ini kalau saya pribadi belum memiliki satu brand atau satu produk sendiri. Saya adalah jualan, istilah orang-orang itu palu gada. Hasilnya apa yang bisa kita jual dan memang saat ini lagi tren, lagi booming, lagi laku, ya kita jual. Makanya kita setiap kali by riset produk, sehingga apa yang di riset itu bagus, ya kita kita lanjutkan. Selain jualan ya banyak sih, tapi lebih ke arah keagamaan. Selain saya juga ngajar di salah satu pondok pesantren, ngajar di madrasah diniyahnya, juga ada beberapa organisasi yang saya ikuti tetap di dalam itu konteks keagamaan, jamaah sholawatan. Ya waktu yang banyak di dua hal itu, di jamaah sholawat dan di pondok pesantren. Saya itu lama di pondok pesantren, ya seperti halnya santri yang ngajar di pondok yang diniyahnya. Juga kebetulan di pondok itu juga ada sekolah formal. Saya juga ngajar sekolah formal di SMP dan SMA. Kemudian ketika itu keluar dari pesantren, ya nganggur. Dan kalau boleh cerita, memang, dan itu pun langsung disampaikan ke saya, orang tua saya itu sampai istilahnya itu bingung. Anakku udah diopo gitu. Pengalaman nggak duwe, nggak punya kan gitu ya. Kemudian skill nggak punya, kemampuan nggak punya, sehingga ada kekhawatiran tersendiri di orang tua lama di pondok nanti seperti apa. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu itu bisa sampai seperti ini. Dan memang kekhawatiran orang tua itu memang bersumber pada background atau latar belakang orang tua saya dulu kan juga dari keluarga yang sangat sederhana, sehingga ada kekhawatiran sudah sampai anakku itu kayak gini. Tapi apa yang bisa diandalkan atau yang diharapkan ketika hanya skillnya itu hanya di bidang dini. Awal-awal internet, ada rental internet, ada PS. Waktu itu awal-awal rental PS, ya sering keluar, sering ke warnet, game-game online waktu itu, sehingga ada semacam iklan-iklan bisnis online ya. Akhirnya taunya di situ, tapi belum sampai pada hal yang sifatnya aplikatif atau ingin terjun di dunia online, karena ya nggak hanya sekedar tahu, ya follow up-nya, tindak lanjutnya itu ke-triggernya ketika ya ketemu dengan teman-teman online, sehingga kita ketemu dengan satu mastah, istilahnya online dulu ya, AdSense waktu itu. Kemudian saya mencoba untuk kenalan dengan beliaunya, kemudian kita ketemuan,
inisiatif membuat komunitas yang isinya adalah orang-orang yang expert di bidang online. Akhirnya dari situlah saya memulai istilahnya bisnis online-nya dari situ. Kenal komunitas awalnya saya itu ada satu, kalau boleh sebut namanya ya. Waktu itu ada blogger yang cukup terkenal, Mas Risma itu. Saya kok melihat statusnya kok tertarik itu. Kemudian saya add pertemanan, kemudian dia juga waktu itu bekerja di Telkom. Kemudian Telkomnya juga dekat dari sini. Setelah itu kita ketemuan, kemudian iseng-iseng aja buat komunitas. Kemudian Mas Risma itu juga memasukkan teman-temannya sehingga saya masuk komunitas itu. Dari situlah mulai saya itu mengenal dunia online. Mungkin bagi pebisnis itu ya nggak hanya sekali dua kali ya titik terendahnya ya. Seringkali kalau saya pribadi itu seringkali mengalami titik terendah, tapi yang terbesar titik terendah saya itu di waktu awal-awal COVID dulu itu kita sampai tidak bisa menggaji karyawan, sampai karyawan itu malah saya tawari untuk kalau ingin istilahnya itu keluar dari sini mau, karena saya nggak bisa gaji sampean. Dan saya menyodorkan waktu saya ingat sampai orangnya sampai ingat dan anaknya sampai sekarang masih di sini. Waktu itu saya hanya mampu gaji 300.000 di COVID. Waktu itu memang bener-bener COVID di awal dari tahun 2020 itu luar biasa impactnya, keras istilahnya itu sampai orang tua saya juga melihat kondisi itu sampai sakit waktu itu. Maksudnya melihat kondisi anaknya seperti itu sampai sakit. Kalau survive saya kira tanggung jawabnya. Saya harus bertanggung jawab kepada orang tua, harus bertanggung jawab kepada keluarga, harus bertanggung jawab kepada anak-anak. Sehingga apalagi begitu terpukulnya seorang anak, sampai merinding saya kalau cerita ini. Saking terpukulnya seorang anak melihat orang tua sakit hanya gara-gara turunnya omset, turunnya penjualan. Kamu saya kira bangkrut ta. Saya merinding juga, aku nangis saya iling. Istilahnya karena begitu tanggung jawab itu menjadikan saya survive. Saya harus jangan sampai orang tua saya itu melihat saya itu kelihatannya jatuh atau terpuruk. Karena kita kan bukan kantornya kan jadi satu dengan rumah. Saya juga punya inisiatif waktu itu ingin pindah kantor dan lain sebagainya. Saya juga masih mikir orang tua adalah nomor satu. Sehingga ya apa yang menjadikan survive ya tanggung jawab itu sendiri. Saya itu cuma cita saya gini. Saya ingin orang tua saya itu meneteskan air mata karena bangga. Bukan orang tua menangis karena anaknya nakal. Karena saya ingin orang tua saya itu bangga sampai meneteskan air mata. Dan itu pun mungkin itu saya keyakinan saya kenapa kok jalan saya diberi meskipun bukan berkelimpahan. Karena waktu itu nggak ada bayangan saya itu menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang apalah istilahnya yang sukses. Karena ibarat orang yang sangat rendah memandang tinggi itu sudah gak mungkin. Tapi waktu itu saya nggak ada bayangin, tapi waktu itu ada kesempatan saya mendudukkan kedua orang tua saya. Saya kalau ingat itu memang agak jadi waktu itu orang tua saya dudukkan, saya istilahnya itu duduk di bawah, saya hanya minta doa. Istilahnya gini ya, aku rada terbawa ya. Jadi saya hanya menyampaikan satu kalimat. Saya kalau manggil emak dengan bapak, Pak, emak. Dongakno waktu bahasa Jawa ya, dongakno aku. Sak derengin jenengan kepundhut. Saya bisa membahagiakan jenengan. Sekitar 1 tahun itu masih dalam kondisi yang kurang baik-baik saja, 1 tahun.
Setelah 1 tahun itu kan, kalau saya dulu itu kan kebetulan jualannya di produk impor. Akhirnya survive-nya ya saya jualan di produk-produk lokal. Waktu itu memang jualan produk-produk dari Thailand. Waktu itu 2020-an itu Thailand. Saya itu dulu bekerjanya ya sendiri. Kemudian saya nikah tahun 2017. Kemudian waktu setelah saya nikah itu belum punya karyawan. Kemudian setelah nikah selang 6 bulan, kalau sekitar 8 bulan 6 bulan baru rekrut karyawan. Selama 6 bulan 8 bulan saya bekerja sama istri. Kemudian karena waktu itu itu bisa dikatakan agak rame, dan saya belum ada keberanian untuk ngambil karyawan, dan lagi-lagi salah satu teman dari komunitas mendorong saya, wis pokoknya kudu wani, ojo wedi, jangan takut dengan apa sih sampean pikirkan, wedi nggak iso bayar dan lain sebagainya. Itu waktu itu betul-betul teman di komunitas itu mendorong saya untuk rekrut karyawan. Jadi awalnya dari situ mau ambil 1 beres langsung 2. Jadi yang mengarahkan juga dari teman-teman komunitas waktu itu. Saya ingin memberikan mindset ke anak-anak, memberikan prinsip kepada anak-anak itu, mengapa kok anggaran sodako kok kantor, bukan kok dari diri sendiri. Awalnya itu dulu saya ingin wis lek gak gelem sodako kita kei duit, bahasa Jawa gak apa, kita kei duit. Sama cek terbiasa sodako, cek gak rumah langsung ngotokno duit tak kei. Jadi gak usah banyak-banyak, pokoknya wajib hukumnya setiap hari itu bersodako. Jadi awalnya gitu, menstimulus, memberikan rangsangan anak-anak sampai beberapa bulan, yes Pak, mau aku sodako di GI kantor. Saya sekarang sudah nggak ada, sekarang udah setiap hari wajib punya sodako, sehingga anak-anak karena sodako itu sebenarnya kan karena kebiasaan. Saya mendoktrin anak-anak, sodako jadikan seperti halnya saman sholat. Kalau saman wis kulino sholat, ketika nggak sholat dohor ibaratnya, kepikiran, wah aku tadi nggak sholat dohor, aku tadi nggak sholat asar. Sodako juga seperti itu. Sampai pada titik itu, ketika hari itu belum sodako, kroso ada sesuatu sing kurang. Kalau bicara soal fadilah, semua udah tahu sodako itu seperti apa. Tapi lagi-lagi kebiasaan bersodako inilah yang perlu ditanam. Saya kenal mengantar itu dari komunitas, khususnya komunitas SAF atau Platinum yang di Mas Agung Hari Prabowo. Itu di private community-nya, sebelum mengantar itu di publik itu kan sama Mas Vito itu di share di grupnya, di grup. Kemudian ya saya kenalnya mengantar ya di grupnya Platinum atau SAF ya, itu kenalnya dari situ. Kalau mengantar itu kan istilahnya third party ya, sehingga kalau saya juga dulu juga ikut VIP-nya ekspedisi. Ya banyak ya, ekspedisi itu sudah kita coba. Jadi kalau itu kesulitannya, saya itu kan nggak idealis harus masuk ke satu ekspedisi. Kita lihat performnya ekspedisi. Tapi kalau mau pindah, berarti anak-anak kan masih adaptasi dengan dashboardnya dulu. Kemudian harus kenalan, istilahnya itu harus dengan CS-nya itu harus adaptasi dulu, kemudian ribet lah istilahnya ya. Tapi kalau dimankan itu kan kita pindah ke ekspedisi itu kan enak, apalagi saya dengan Mas Faiz kan secara pribadi kan kenal. Saya mesti tanya ekspedisi apa yang sekarang yang lagi bagus performnya. Nah, saya pindahnya kan enak karena dashboardnya coba mengantar. Anak-anak kalau ditanya, kalau setiap kali orang VIP siapapun ya di ekspedisi itu sering kesini, pasti anak-anak nolak dulu. Karena nanti bingung dashboard. Kan sudah terbiasa dengan mengantar. Siapapun yang ekspedisi datang itu biasanya anak-anak nggak di approve gitu loh istilahnya. Apalagi yang fitur-fitur terbarunya mengantar, ada buat ID gitu ya, ada formulir dan lain sebagainya, kemudian supportnya, kemudian istilahnya itu klaim-klaimannya di mengantar itu kan kalau saya lihat itu lebih bagus daripada platform atau third party yang lain.
Ya, kalau saya itu bukan apa ya, tipikal orang-orang yang ambisius untuk menjadi seseorang yang mungkin tanda kutip apa ya, istilahnya itu berkelimpahan dan lain sebagainya. Sebagai seorang ayah, sebagai orang anak, ya, impian terbesar saya adalah melihat anak-anak bertumbuh berkembang dengan baik, punya akhlakul karimah, punya jiwa keagamaan yang baik, kemudian punya apa namanya itu attitude, akhlakul karimah, kemudian bisa membanggakan selayaknya seorang orang tua melihat anaknya itu membanggakan. Apalagi sebagai seorang anak, saya itu seorang profesinya pebisnis, tapi kembali lagi saya seorang anak, saya ingin ya senantiasa membahagiakan orang tua. Prinsip saya meskipun bekerja, ya tetap apa namanya itu hubungan dengan apa namanya keagamaan harus jalan. Bahkan saya sendiri kalau anak-anak itu izin gara-gara ingin mengikuti sebuah pengajian, ingin mengikuti apa sholawat dan lain sebagainya, saya pasti akan memberikan keleluasaan di situ. Iya, bekerja itu goalnya adalah agar supaya kita itu bisa melaksanakan ibadah dengan mengumpulkan uang itu tujuannya apa? Tujuannya agar bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Tapi kalau tujuannya melaksanakan ibadah baik kemudian dihalangi dengan pekerjaan, kan ya sayang sekali. Saya kira untuk tips awal sebagai pebisnis itu ya belajar. Maksudnya itu gimana ya? Istilahnya itu asah skill setinggi-tingginya. Istilahnya kalau di agama itu kalau ingin dunia ya belajar dunia dengan baik, kepingin akhirat ya belajar akhirat dengan baik, kepingin dua-duanya ya belajar dengan baik. Kalau nggak ada ilmunya, nggak punya skill, nggak punya keahlian, tiba-tiba kemudian langsung terjun di dunia entah itu bisnis atau yang lain, ya akan agak kesulitan. Minimal harus mengasah skill, keterampilan. Oh, saya ingin belajar Facebook, ya harus belajar dengan tekun, dengan giat. Syukur bagi harus cari mentor, komunitas, mencari komunitas yang berhubungan dengan apa yang kita inginkan. Kalau ingin Facebook Ad, ya cari orang-orang yang pintar Facebook Ad. Kalau memang diperlukan harus apa namanya itu beli course berbayar, ya beli course berbayar. Jangan perang tapi nggak punya keahlian skill untuk berperang, ya jatuhnya nanti wangel yo, ternyata kan gitu yo. Bisnis itu sulit ya, memang harus apa leher ke atas harus diperhatikan dulu. Harapan mengantar itu sudah keluhan sellernya mengantar itu sepertinya sampai saat ini udah di apa namanya itu seperti halnya yang apa kayak formulir, kayak buat ID, istilahnya keluhan-keluhannya seller itu bukan hanya ditangani tapi dikasih gratis. Itu isi, apalagi yang mau sudah ownernya juga orangnya brilian juga ke masing-masing sellernya itu juga istilahnya itu sangat friendly sekali mendengarkan ketika saya kalau boleh menyampaikan ke Mas Faiz ya, kalau saya ngomong nang Mas Faiz ya ditangkepi langsung, curhat ke Mas Faiz masalah mengantar khususnya, apalagi kalau Mas Faiz misalnya ya, saya ada kata-kata mengantar jam berapapun ya ditangkepi. Tapi kalau hal yang lain biasanya masih tapi kalau hubungan dengan mengantar, Mas Faiz itu memang istilahnya itu sangat-sangat peduli kepada saya. Kemudian kalau ditanya harapannya apa, saya kira mengantar saat ini sudah apa namanya itu memenuhi lah kebutuhan dari saya. Cash flow lancar, bisnis besar, pakai mengantar.